Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita berjumpa lagi ya. Yang sebelumnya dulu waktu kelas 7 pelajaran bahasa Indonesia Pak Guru yang pegang. Nah, sekarang di kelas 9 kembali Pak Guru yang pegang ya. Jadi untuk perkenalan ya tidak perlu ya karena sudah kenal ya dengan Pak Guru. Dulu kelas 7 ketemu, nah sekarang kelas 9 berjumpa lagi. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia ya Pak Guru di awal pertemuan itu ya perkenalan materi saja. Kalau perkenalan orangnya sudah kenal. Baik, sebelumnya ya Pak Guru di kelas 9 menggunakan dua modul ya, dua buku. Yang pertama buku utamanya ya Pak Guru menggunakan buku ini. Oke. Iya, Pak Guru menggunakan buku ini. Buku panduan utama. Ya, buku utama istilahnya. Kemudian untuk buku penunjang, nah di sini buku penunjang ini Pak Guru menggunakan buku Marbi ya. Oke, di sini Pak Guru menggunakan buku Marbi, di mana di sini kekurangan yang ada pada buku penunjang itu dilengkapi oleh buku Marbi ini. Jadi di sini ya lebih lengkap lah materinya ya di buku Marbi. Oke, Pak Guru menggunakan dua buku ini. Untuk materi pertama di sini kita akan membicarakan mengenai ya, teks laporan percobaan. Oke, teks laporan percobaan. Ya, sini Pak Guru tampilkan slide-nya. Oke. Ya, bab 1 ya, laporan percobaan. Nah, ini materi kita pertama di semester ganjil ini untuk kelas 9, laporan percobaan. Kemudian kompetensi dasar yang kita harus ya penuhi gitu atau yang harus kita pelajari. Oke, ya aku lanjutkan, mohon maaf ada kendala tadi. Ya, kompetensi dasar ini sebelumnya Pak Guru layarnya matiin dulu ya, biar enak untuk menjelaskan materinya. Nanti sekiranya kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Oke, ya kompetensi dasar yang pertama di sini kita akan membahas tentang ya mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Ini kompetensi dasar yang pertama. Kemudian kompetensi dasar yang kedua itu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian standar kompetensi yang ketiga itu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian yang keempat itu menyajikan tujuan, ya, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dan aspek lisan. Nah, ini kompetensi dasar pada materi laporan percobaan. Oke, nah sekarang timbul pertanyaan, apa sih laporan percobaan itu? Ya, ini pertanyaan loh. Apa itu laporan percobaan? Oke, kembali kita menggali ya. Laporan percobaan terdiri dari dua konsep kata itu, laporan dan percobaan. Oke, kita definisikan ya, apa itu laporan? Nah, laporan ini ya kita artikan sebagai informasi yang berisi data atau sesuatu ya apa adanya. Jadi di sini informasi yang ada pada laporan itu sesuai dengan data dan tidak direkayasa atau apa adanya. Nah, ini laporan dalam laporan percobaan. Oke, informasi sekali lagi, laporan itu berisi informasi yang berupa data atau sesuatu apa adanya. Oke, next, yang kedua ya. Nah, percobaan. Nah, ini ada dua konsep, laporan dan percobaan. Percobaan itu apa sih? Nah, percobaan itu ya dikaitkan dengan pengamatan atau penelitian atau eksperimen
Nah, jadi jika kita melakukan suatu pengamatan ataupun penelitian ataupun melakukan eksperimen, itu disebut dengan percobaan. Nah, dari dua konsep ini, yaitu laporan dan percobaan, didefinisikan, maka Nah, jadi ya, laporan percobaan itu kita definisikan ya, di sini teks yang menyajikan informasi berupa data atau sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan data hasil analisis dari pengamatan, penelitian, eksperimen, dan sebagainya. Nah, ini konsep dasar kita memahami tentang laporan percobaan. Oke, sekali lagi ada dua konsep dasar ya, itu laporan dan percobaan. Laporan, informasi yang berisi data atau sesuatu apa adanya. Kemudian percobaan, pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Nah, ini laporan percobaan. Oke, dari konsep ini, adapun yang dapat kita ketahui ya, itu ada sistematika dalam laporan percobaan. Sistematika laporan percobaan itu apa saja? Ini dia. Oke, yang pertama, nah ini sistematika laporan percobaan itu tujuan nih. Tujuan itu berisi apa? Nah, kalau kita ketahui bahwa tujuan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Nah, sekarang isi dari tujuan itu apa dalam laporan percobaan? Nah, ini dia. Kalimat rumusan tujuan biasanya didahului dengan kata mengetahui. Nah, jika kalian ingin membuat rumusan tujuan, maka kalian di awal kalimat harus menggunakan kata mengetahui. Oke, setiap apa yang ingin kita tuju dalam pembelajaran tentunya kita ingin mengetahuinya. Oke, ini konsep dasar dari tujuan ya. Jika kalian ingin membuat rumusan tujuan. Oke. Kemudian yang kedua ada kajian teori. Kalian pernah atau sering mendengar kata kajian teori. Kajian teori itu apa? Ya, apa isinya? Nah, kajian teori itu merupakan suatu materi atau pendapat para ahli mengenai sesuatu yang ingin diamati ya. Oke, salah ketik di situ ya. Nah, sesuatu yang ingin diamati. Kemudian sistematika yang ketiga ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan pada sistematika laporan percobaan ini biasanya merupakan bentuk dari perlengkapan yang digunakan saat melakukan percobaan atau pengamatan. Ini alat dan bahan. Jadi setiap kita melakukan eksperimen, percobaan, tentunya harus ada alat dan bahan. Kalau tidak ada alat dan bahan, maka kita tidak akan bisa melakukan eksperimen atau percobaan. Oke. Kemudian yang keempat ada prosedur atau cara kerja. Oke, prosedur atau cara kerja ini berisi langkah-langkah atau cara yang dilakukan saat pengamatan. Oke, ini prosedur atau cara kerja. Kemudian sistematika yang kelima itu hasil pengamatan. Oke, hasil pengamatan ya. Ingat, hasil ini dari mana diperoleh? Tentunya dari tahapan-tahapan yang dilakukan melalui prosedur atau cara kerja tersebut. Jika sudah melakukan pengamatan, maka akan muncul hasil pengamatan. Nah, ini dia. Hasil pengamatan berisi analisis yang diperoleh dari percobaan atau pengamatan. Oke, kemudian setelah hasil pengamatan, maka akan ada pembahasan. Oke, ingat ya, hasil dan pembahasan itu beda. Kalau hasil itu sesuatu yang diperoleh dari pengamatan. Kalau pembahasan ini berisi deskripsi atau penjelasan mengenai hasil analisis atau hasil pengamatan yang diperoleh. Nah, ini pembahasan. Jadi
Di pembahasan ini kalian mendeskripsikan hasil yang kalian peroleh dari pengamatan itu. Nah, kecocokan antara kajian teori dan hasil pengamatan relevan apa tidak. Nah, itu kalian bahas di bagian pembahasan, mendeskripsikannya. Oke, setelah pembahasan maka akan ada simpulan. Nah, di simpulan ini bagian terakhir pada sistematika laporan percobaan. Apa simpulan itu? Simpulan itu berisi penjelasan singkat mengenai hasil pengamatan yang diperoleh. Jadi di simpulan itu ya tidak perlu kita membuat ya beberapa paragraf, cukup satu paragraf saja ya yang singkat, jelas, mewakili keseluruhan isi dari pengamatan. Oke. Nah, sistematika ini Pak Guru ambil dari sumber buku ya Bahasa Indonesia kelas 9. Ini sistematika yang ada pada buku Bahasa Indonesia kelas 9. Adapun sistematika yang lengkap ya dapat kalian lihat ini. Oke. Nah, sistematika laporan percobaan lengkap. Ya, silakan kalian cek ya lengkap contoh materi dan bentuk sistematika ini pada buku. Ya, sumbernya di sini buku Marbi Bahasa Indonesia kelas 9 yang Pak Guru tunjukkan pada video yang tadi itu, yang di awal ya. Oke, nah ini sistematika lengkapnya. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya berisi tentang adanya latar belakang. Nah, latar belakang ini apa? Latar belakang ini biasanya berisi tentang alasan kalian kenapa kalian mengamati masalah tersebut. Nah, ini daya tarik kalian apa terhadap masalah itu. Makanya kalian menjadikannya sebagai bahan kajian. Nah, itu di latar belakang. Ya, berikutnya di bagian pendahuluan ada rumusan masalah. Nah, ini tadi di sistematika yang awal tidak dilampirkan rumusan masalah, namun yang sistematika yang ada di buku Marbi ini ditampilkan rumusan masalah. Rumusan masalah ini apa? Nah, rumusan masalah ini biasanya berupa pertanyaan, sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu yang ingin dibahas begitu. Biasanya rumusan masalah ini di awal kalimatnya menggunakan kata pertanyaan ya, yaitu menggunakan kata bagaimana. Oke. Di awal kalimat sekali lagi Pak Guru tegaskan menggunakan kata bagaimana. Itu yang umum digunakan pada setiap rumusan masalah, menggunakan kata bagaimana. Oke. Pendahuluan yang ketiga di sini ada tujuan. Nah, jadi sekarang baru kita masuk kepada tujuan. Tadi di sistematika pertama menggunakan tujuan. Nah, sistematika yang di buku ini atau di buku Marbi ini menggunakan tujuan juga. Ya. Nah, jadi rumusan masalah dengan tujuan saling berkaitan. Oke, jadi di tujuan itu menggunakan kata mengetahui. Kalau di rumusan masalah menggunakan kata bagaimana. Oke, misalkan bagaimana pengaruh antara misalkan nih, bagaimana pengaruh game online terhadap remaja masa kini. Oke, itu rumusan masalahnya. Kemudian tujuannya mengetahui pengaruh game online terhadap remaja masa kini. Jadi kata bagaimana itu diganti dengan kata mengetahui. Nah, ini jadi rumusan masalah dengan tujuan ini tidak akan bisa terlepas karena rumusan masalah dan tujuan ini satu rumpun. Oke, itu satu kesatuan. Next, berikutnya di pendahuluan. Oke, setelah pendahuluan ada kajian teori ya. Nah, ini baru kajian teori ya. Kajian teori sudah Pak Guru jelaskan di awal ya. Kemudian ada metode penelitian. Nah, ini bedanya dengan yang di awal tadi ya. Metode penelitian ini
berisi tentang nih alat dan bahan. Jadi isinya sama dengan yang sistematika yang di awal tadi. Kemudian ada prosedur kerja. Nah, ini kalau di awal tidak menggunakan kalau di awal menggunakan prosedur kerja, tetapi di sini sistematika yang kedua ini alat dan bahan prosedur kerja ini masuk pada kategori metode penelitian. Oke, next. Ya, ada hasil dan pembahasan. Nah, ini setelah metode penelitian, maka sistematika yang kedua, yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini jelas dibagi menjadi dua rumpun, yaitu hasil pengamatan, yang kedua pembahasan. Kenapa? Karena hasil dan pembahasan itu berbeda, ya. Oke. Setelah hasil pembahasan, maka ada simpulan. Nah, ini bagian terakhir, sudah Pak Guru jelaskan tadi di awal. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, nah ini yang Pak Guru sangat tekankan kepada kalian. Penulisan daftar pustaka ini wajib kalian pahami. Nah, sekarang bagaimana cara menulis daftar pustaka? Nah, ini dapat kalian lihat di buku Marbi Bahasa Indonesia kelas 12, kelas 9 ya. Namun di sini Pak Guru jelaskan secara terperinci penulisan daftar pustaka yang benar itu seperti apa. Bisa kalian lihat slide-nya. Oke. Nah, ini cara penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka kita mulai dari identitas buku ya. Identitas buku ya, penulis di sini Sultan Abdul Najib. Kemudian tahun terbit 2018. Judul buku Pintar Berbahasa Indonesia. Kemudian tempat terbit Mataram. Penerbit Pustaka Indah. Oke. Ini identitas buku yang akan kita buat menjadi daftar pustaka. Oke. Nah, ini perhatikan penulisan daftar pustaka berikut. Oke, nah di sini ada Najib Sultan Abdul 2018 Pintar Berbahasa Indonesia Mataram (2) Pustaka Indah. Oke, yang perlu kalian perhatikan di dalam penulisan nama penulis, oke, bagian akhir dari kata nama penulis itu kalian taruh di bagian depan. Seperti tadi, ini nama penulisnya Sultan Abdul Najib. Nah, yang Pak Guru ambil di bagian belakangnya itu adalah Najib. Oke. Nah, ini setiap nama akhir penulis dipindah ke depan atau di awal. Najib Pak Guru taruh di depan, kemudian kata berikutnya yaitu Sultan Abdul ya. Tinggal dilanjutkan saja kata pertamanya itu. Yang penting kata bagian akhir dari nama penulis itu kalian pindah ke depan. Nah, setelah itu kalian tulis tahun. Ya, setelah nama titik, kemudian tahun 2018 titik, kemudian judul. Nah, judul buku. Judul bukunya di sini adalah Pintar Berbahasa Indonesia. Ingat, di dalam daftar pustaka judul buku itu dicetak miring. Ingat ya, dicetak miring. Kemudian setelah judul buku diberikan tanda titik, ingat tanda titik. Kemudian lokasi diterbitkan buku itu. Nah, lokasi diterbitkan buku itu di sini Mataram (2). Ingat, setelah tempat diterbitkan maka kalian harus memberikan tanda titik 2. Setelah itu baru kalian tulis nama penerbit. Oke, di sini penerbitnya adalah Pustaka Indah. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, inilah bentuk penulisan daftar pustaka yang benar. Oke, ya. Ya, silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bisa bertanya di kolom komentar.
Untuk materi yang lebih lengkap silakan kalian baca